Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah kama amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan pertolongannya kita masih hidup sampai sekarang. Kita masih bisa merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan negara kita yang tercinta. 75 tahun waktu yang telah berlalu. Waktu di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, telah memproklamirkan diri kemerdekaannya. 75 tahun kita merasakan kemerdekaan, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang gagah berani mengusir para penjajah. Tentunya ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang harus disyukuri bagi kita sekalian. Makanya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sekarang tidak ada penjajah, sekalipun kita tidak mendengar lagi suara-suara peluru-peluru dan juga bom yang mengguncang negeri kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 75 tahun bangsa kita telah merdeka. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk mengisi perjuangan setelah kemerdekaan? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama adalah memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh sekiranya apabila kalian bersyukur kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan sungguh apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku, azab Allah Subhanahu wa taala
sangatlah pedih. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Rasa syukur kita yang mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang mengantarkan kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istighfar. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar seorang hamba akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ini adalah yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Fakultu," maka aku katakan, "Istaghfiru rabbakum," mintalah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, maka niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit yang tercurah dan memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian, dan menjadikannya hujan tersebut, dengan hujan tersebut kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyak bersyukur kepada Allah dan beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, ini akan menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merdeka dari penjajah, maka sudah saatnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan beberapa pintu-pintu berkah dari langit dan juga dari bumi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi seandainya penduduk suatu negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila suatu negeri tersebut kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan akan tetapi mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya standar
negeri itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika suatu negeri kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab-Nya yang pedih. Lihatlah kaum-kaum terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, yang mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Nuh, Allah timpakan banjir kepada mereka. Lihatlah kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, dia ingkar kepada Nabi Musa, bahkan dia mengaku Tuhan. Dia mengingkari Allah dan Nabi Musa, Allah timpakan kehancuran baginya. Allah tenggelamkan dia di dalam lautan yang sangat luas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita kaum muslimin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar negeri kita aman, agar negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengisi kemerdekaan ini ya dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam keingkaran kepada Allah, penentangan kepada Rasulullah SAW. Maka apa akibatnya? Azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Salah satu usaha untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita generasi yang diharapkan oleh negeri kita, negeri Indonesia, menjadi generasi yang baik, generasi yang berilmu, generasi yang mampu ya, mendapatkan suatu hal yang baik. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Tuntutlah ilmu agama. Adapun ilmu yang lain itu hanya mendukung. Akan tetapi ilmu agama wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, terlebih ilmu-ilmu yang pokok, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal nabinya Muhammad SAW. Tentunya ini adalah ilmu yang pokok yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Adapun ilmu kesehatan, ilmu teknologi, ilmu yang lain itu sifatnya hanya mendukung, dan seharusnya, dan jika ada seorang muslim yang sudah mempelajarinya, maka ini tidak wajib kepada semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dengan menjaga persatuan, dengan menjaga tali persaudaraan antar umat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersatu. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Yang artinya, berpeganglah teguh kalian terhadap agama Allah, tali agama Allah semuanya, baik yang muslim yang kaya maupun yang miskin, baik muslim yang kuat maupun yang lemah, semuanya bersatu.
semuanya berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berpecah belah. Karena suatu kaum apabila berpecah belah, maka kaum tersebut akan lemah. Kaum tersebut akan mudah dihancurkan. Dan apabila suatu kaum itu persatuannya kuat, ada tali silaturahim, ada tali persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang dijaga, maka tentunya akan sulit untuk dihancurkan, akan sulit untuk dipecah belah, akan sulit untuk dicerai-beraikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kemerdekaan ini sangatlah penting kita untuk bersatu, lebih-lebih sesama kaum muslimin. Sekalipun ada perbedaan, tentunya itu bisa disiasati dengan dakwah yang lembut, dakwah yang mulia, dakwah yang santun, tidak dengan keras, tidak dengan membuat orang lari. Karena pada hakikatnya selama dia muslim, selama dia masih bersyahadat kepada Allah, masih sholat, masih mengimani rukun-rukun iman, maka itulah saudara kita. Sesama kaum muslimin harus bersatu dan jangan berpecah belah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dan memberikan rasa aman kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita mengetahui apa saja yang harus kita isi di kemerdekaan ini, maka bergegaslah. Bergegaslah menjadi muslim yang baik. Bergegaslah menjadi muslim yang bermanfaat di dunia ini. Bergegaslah untuk menjadi seorang muslim yang tangguh, seorang muslim yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni seorang muslim yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin diingkari. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuflihul mi'ad. Tidaklah ia mengingkari janjinya. Kita sebagai generasi dari pendahulu-pendahulu kita untuk mengisi kemerdekaan, maka
berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beramal soleh agar kita mendapatkan janji Allah, yaitu surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh sekiranya bangsa ini tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak diisi dengan keimanan, tidak diisi dengan amal-amal soleh, maka yang akan terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya dan akan menurunkan azabnya. Dan tentunya kita semua berharap agar negeri kita itu senantiasa aman sentosa, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai generasi penerus harus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Apalagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentunya kita harus memperbanyak amalan-amalan saleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.